Di sudut alun-alun kota kecil ini, ada satu bangku kayu yang catnya sudah mengelupas dimakan zaman, namun tak pernah sekalipun dibiarkan kosong. Setiap sore, tepat saat bayangan tiang listrik mulai memanjang ke arah timur, seorang pria tua akan muncul. Namanya Pak Wira. Mengenakan kemeja batik yang warnanya sudah memudar dan peci hitam yang agak miring, ia duduk di sana dengan punggung tegak, menatap lurus ke arah jalan raya yang ramai oleh motor-motor pekerja yang pulang kantor. Tangannya yang keriput mendekap sebuah bungkusan kain belacu kecil di pangkuannya, seolah-olah benda itu adalah harta paling berharga di seluruh dunia. Pandu, seorang pemuda yang mengelola warung kopi di seberang jalan, sudah mengamati rutinitas ini selama 3 tahun terakhir. Baginya, Pak Wira adalah jam hidup. Jika Pak Wira sudah duduk, berarti air di ceret Pandu sudah mendidih dan siap diseduh. Pandu sering bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuat seseorang bersedia menghabiskan ribuan jam hanya untuk menatap aspal jalanan. Orang-orang di warung sering berbisik, menganggap Pak Wira sudah kehilangan akal sejak kecelakaan besar di persimpangan itu 20 tahun silam. Namun, bagi Pandu, sorot mata Pak Wira tidak menunjukkan kegilaan. Yang ada hanyalah kesabaran yang sangat luas, seluas samudera yang tenang. Langit sering berganti warna, dari biru cerah menjadi kelabu pekat, lalu kembali lagi ke jingga yang hangat. Musim hujan datang membawa aroma tanah basah dan gemericik air di selokan, namun Pak Wira tetap di sana. Meski payung hitamnya sudah berlubang di beberapa titik, ia tidak beranjak seinci pun sampai azan maghrib berkumandang dari menara masjid besar di ujung jalan. Pandu sering merasa iba dan membawakan segelas teh manis hangat untuk pria tua itu. Pak Wira selalu menerima dengan senyum tipis, lalu kembali fokus pada jalanan, seolah takut jika ia berkedip sedetik saja, orang yang ditunggunya akan lewat begitu saja tanpa terlihat. Suatu sore yang sangat gerah, seorang pelanggan tetap di warung Pandu, Pak RT yang gemar bercerita, mulai angkat bicara. Ia bercerita bahwa 20 tahun lalu, di tempat bangku itu sekarang berdiri, pernah terjadi peristiwa yang mengubah hidup Pak Wira selamanya. Sebuah kecelakaan tabrak, lari merenggut putri tunggalnya, yang baru pulang mengaji. Sejak hari itu, Pak Wira tidak pernah menuntut dendam. Ia hanya mengatakan pada polisi, bahwa ia akan menunggu orang yang menabrak itu kembali. Bukan untuk menyerahkannya ke penjara, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai. Cerita itu membuat Pandu tertegun, membayangkan betapa berat beban yang dipikul Pak Wira selama 2 dekade ini. Rasa penasaran Pandu akhirnya memuncak. Suatu hari, saat suasana taman agak sepi, Pandu memberanikan diri mendekat dan duduk di ujung bangku yang sama. Ia bertanya dengan suara sepelan mungkin, agar tidak merusak keheningan yang dibangun Pak Wira. "Pak, kenapa Bapak masih menunggu? Ini sudah 20 tahun. Mungkin orang itu sudah pergi jauh? Atau mungkin dia sudah lupa?" Pak Wira tidak marah. Ia justru menoleh perlahan, menatap Pandu dengan mata yang mulai berkabut karena katarak, namun memancarkan kedamaian yang aneh. Ia mengelus bungkusan kain di pangkuannya dan berbisik bahwa janji adalah hutang yang tidak mengenal kedaluarsa. "Di dalam kain ini, ada sebuah kunci rumah," ujar Pak Wira, suaranya parau namun stabil. Pandu terdiam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Pak Wira bercerita bahwa di malam kecelakaan itu, sang penabrak yang panik sempat terjatuh dari motornya sebelum melarikan diri. Di lokasi kejadian, selain putrinya yang sudah tak bernyawa, Pak Wira menemukan kunci rumah ini terjatuh di aspal. Sejak saat itu, Pak Wira merasa bahwa pemilik kunci ini tidak akan pernah bisa pulang dengan tenang. Ia merasa bertanggung jawab untuk mengembalikannya, karena ia tahu rasanya kehilangan jalan pulang, rasanya kehilangan rumah yang sebenarnya. Sore itu, ketika langit berubah menjadi warna ungu kemerahan, sebuah mobil sedan tua berhenti tepat di depan bangku taman. Seorang pria parubaya, kira-kira berusia 40 tahunan, turun dengan langkah yang sangat ragu. Wajahnya pucat dan matanya tampak sembab. Ia berjalan mendekati Pak Wira, langkahnya terseret seolah memikul beban ribuan ton di pundaknya. Pandu memperhatikan dari kejauhan, jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa momen yang ditunggu-tunggu selama 20 tahun ini akhirnya tiba. Pria asing itu berhenti tepat 1 meter di depan Pak Wira, lalu tiba-tiba lututnya lemas, dan ia jatuh bersimpuh di atas tanah. Pria asing itu menangis terseduh-seduh, suaranya pecah di antara kebisingan kota. Ia mengakui bahwa selama 20 tahun, ia hidup dalam penjara yang ia buat sendiri. Ia dihantui rasa bersalah yang tak bertepi, takut untuk kembali, namun tak sanggup untuk terus berlari. Ia baru saja kehilangan ayahnya, dan di detik-detik terakhir, ayahnya berpesan untuk mencari pria di bangku taman ini, dan meminta maaf atas ketakutan mereka di masa lalu. Ternyata, yang menabrak putri Pak Wira adalah ayah dari pria ini, dan pria ini saat itu hanyalah seorang remaja yang duduk di boncengan, membeku, karena rasa takut yang hebat.
Pak Wira mengulurkan tangannya, bukan untuk memukul atau menarik kerah baju pria itu, melainkan untuk memberikan bungkusan kain berisi kunci karatan tadi. "Pulanglah nak," ucap Pak Wira lirih. "Kunci ini sudah terlalu lama saya simpan. Ayahmu sudah tenang sekarang, dan kamu juga harus tenang. Saya sudah memaafkan kalian sejak malam pertama saya duduk di bangku ini." Pandu yang melihat kejadian itu dari warungnya merasa matanya memanas. Ia belajar bahwa menunggu selama 20 tahun bukan tentang balas dendam, tapi tentang menyiapkan ruang untuk memaafkan seseorang yang bahkan belum meminta maaf. Pria itu pergi dengan perasaan yang jauh lebih ringan, meninggalkan Pak Wira yang kini duduk sendirian lagi. Namun kali ini, ada yang berbeda. Pak Wira tidak lagi menatap ke arah jalan raya dengan penuh penantian. Ia menyandarkan punggungnya ke sandaran bangku, menarik napas panjang, dan menutup matanya dengan perlahan. Senyumnya tampak tulus, seolah beban yang ia bawa selama 20 tahun telah menguap bersama angin senja. Esok sore, bangku itu mungkin akan kosong, namun ceritanya akan tetap hidup di hati Pandu, dan siapa saja yang percaya bahwa kedamaian sejati hanya bisa ditemukan melalui pintu pengampunan yang tulus.